Isaac Newton dilahirkan pada hari Natal, 25 Desember 1642, menurut kalender Julian yang digunakan saat itu, atau 4 Januari 1643 menurut kalender Gregorian, di sebuah rumah pertanian kecil bernama Woolsthorpe Manor di Lincolnshire, Inggris. Bayi Isaac lahir secara prematur dalam kondisi yang sangat lemah. Tubuhnya begitu kecil hingga sang ibu, Hannah Icechock, pernah berujar bahwa Isaac bisa dimasukkan ke dalam cangkir kecil. Ayah kandungnya, yang juga bernama Isaac Newton, adalah seorang petani makmur namun buta huruf, yang telah meninggal dunia 3 bulan sebelum putranya lahir ke dunia. Kehidupan awal Newton tidak dimulai dengan kemewahan atau tanda-tanda kejeniusan yang mencolok, melainkan dengan kesunyian, keterasingan, dan kepedihan emosional yang kelak membentuk kepribadiannya yang tertutup dan penuh curiga. Ketika Isaac berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pendeta kaya bernama Barnabas Smith. Namun, pernikahan ini membawa konsekuensi pahit bagi Isaac kecil. Pendeta Smith tidak menginginkan anak tiri di rumahnya. Akibatnya, Hannah pindah ke desa sebelah untuk tinggal bersama suami barunya, meninggalkan Isaac di Woolsthorpe di bawah asuhan neneknya, Margery Icechock. Pengalaman ditinggalkan oleh ibunya pada usia yang sangat belia meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Newton tumbuh menjadi anak yang menyendiri, penuh kebencian terhadap ayah tirinya, dan memendam rasa tidak aman yang akut. Dalam catatan harian yang ditulisnya di kemudian hari menggunakan kode rahasia, Newton sempat mengaku pernah merasa ingin membakar rumah ayah tiri dan ibunya karena rasa frustrasi yang mendalam. Di tengah kesepian tanpa kehadiran orang tua, Isaac kecil mulai menemukan pelarian dalam dunia benda mati dan pengamatan alam. Ketika anak-anak seusianya bermain permainan fisik di luar rumah, Isaac lebih suka menghabiskan waktu di kamarnya untuk merancang dan membuat berbagai peralatan mekanis kecil. Ia menggunakan pisau lipat untuk memahat kayu, membuat replika kincir angin yang rumit, kereta mainan yang digerakkan oleh engkol, dan jam matahari yang sangat akurat yang ia pasang di dinding rumahnya. Ketertarikannya pada mekanisme alam dan waktu mulai terlihat jelas. Ia juga membuat layang-layang yang dilengkapi dengan lampion kertas berisi lilin menyala di dalamnya, yang ia terbangkan pada malam hari, mengejutkan dan menakutkan para tetangga yang mengira itu adalah meteor atau tanda-tanda supranatural. Rasa ingin tahunya yang besar tidak ditujukan pada hubungan sosial antarnusia, melainkan pada bagaimana benda-benda di sekitarnya bekerja. Pada usia 12 tahun, Newton dikirim untuk bersekolah di The King's School yang terletak di kota Grantham. Di kota ini, ia mondok di rumah seorang apoteker setempat bernama Clark. Disinilah cakrawala intelektual Newton mulai terbuka lebih lebar. Rumah Tuan Clark dipenuhi dengan buku-buku tentang kimia, farmasi, dan berbagai ramuan obat yang dengan rakus dibaca oleh Newton. Ia juga mulai belajar dasar-dasar bahasa Latin, teologi, dan sedikit matematika kuno. Di sekolah, Newton awalnya bukanlah murid yang cemerlang. Ia sering duduk di barisan belakang dan dianggap sebagai anak yang pemalas dan suka melamun. Namun, sebuah insiden mengubah segalanya. Seorang anak lelaki yang menjadi juara kelas di sekolah itu menendang perut Newton dengan keras di halaman sekolah. Rasa sakit fisik itu memicu kemarahan dan tekad yang luar biasa dalam diri Newton. Ia menantang anak tersebut berkelahi dan menang, namun Newton belum puas. Ia bertekad untuk mengalahkan anak itu secara intelektual. Sejak hari itu, ia belajar dengan giat dan dalam waktu singkat berhasil menduduki peringkat pertama di sekolahnya. Ketika Newton berusia 17 tahun, ayah tirinya meninggal dunia dan ibunya kembali ke Woolsthorpe. Hannah,
yang melihat tanah pertaniannya membutuhkan pengelola, memutuskan untuk menarik Newton keluar dari sekolah agar bisa menjadi seorang petani. Namun, eksperimen ini terbukti gagal total. Newton sama sekali tidak memiliki minat maupun bakat dalam mengelola ladang atau menggembalakan domba. Ketika ia ditugaskan menjaga ternak, ia justru bersembunyi di bawah pohon untuk membaca buku atau membuat model kayu, sementara domba-dombanya berkeliaran merusak tanaman tetangga. Beruntung, kepala sekolah The King's School, Henry Stokes, dan paman Newton, William Icecock, menyadari potensi luar biasa yang dimiliki anak muda ini. Mereka berhasil meyakinkan Hannah bahwa masa depan Newton bukan berada di ladang lumpur Lincolnshire, melainkan di universitas. Akhirnya, pada tahun 1661, Newton berangkat menuju Cambridge untuk memulai babak baru dalam hidupnya yang akan mengubah jalannya sejarah sains dunia. Pada bulan Juni 1661, Isaac Newton tiba di Trinity College, Universitas Cambridge. Ia masuk sebagai seorang Caesar, yaitu status bagi mahasiswa miskin yang harus bekerja melayani para dosen dan mahasiswa kaya, seperti membersihkan kamar, membawa makanan, dan mengosongkan tempat pembuangan kotoran sebagai kompensasi untuk biaya kuliah dan tempat tinggal mereka. Status sosial yang rendah ini semakin memperkuat sifat Newton yang penyendiri dan enggan bergaul. Namun, Cambridge menyediakan sesuatu yang sangat ia butuhkan: akses ke perpustakaan yang luas dan kebebasan untuk membaca. Pada masa itu, kurikulum Cambridge masih sangat didominasi oleh pemikiran Aristoteles dan filsafat skolastik abad pertengahan yang kaku. Namun, Newton secara mandiri mulai mempelajari karya-karya para pemikir modern yang revolusioner seperti René Descartes, Pierre Gassendi, Thomas Hobbes, dan Johannes Kepler. Dalam buku catatan kuliahnya yang terkenal, yang ia beri judul Questiones Quaedam Philosophicae, pertanyaan-pertanyaan filsafat tertentu, Newton menulis sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang mencerminkan prinsip hidupnya: Amicus Plato, Amicus Aristoteles, Sed magis amica veritas. Plato adalah temanku, Aristoteles adalah temanku, tetapi sahabat terbaikku adalah kebenaran. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia tidak mau menerima begitu saja dogma-dogma kuno yang diajarkan di universitas jika hal tersebut tidak sesuai dengan pengamatan logis dan matematis. Di Cambridge pula, ia bertemu dengan Isaac Barrow, profesor matematika pertama di Trinity College, yang segera mengenali bakat matematika Newton yang luar biasa dan menjadi mentor utamanya. Pada tahun 1665, Newton berhasil menyelesaikan gelar sarjananya. Namun, tepat ketika ia bersiap untuk melanjutkan penelitiannya, sebuah bencana besar melanda Inggris. Wabah pes besar, Great Plague, merebak di London dan menjalar ke wilayah sekitarnya, termasuk Cambridge. Universitas terpaksa ditutup demi keselamatan para mahasiswa dan staf. Newton terpaksa mengepak barang-barangnya dan kembali ke rumah masa kecilnya di Woolsthorpe Manor. Periode dari musim panas 1665 hingga musim semi 1667 ini kelak dikenal dalam sejarah sains sebagai Annus Mirabilis atau tahun-tahun keajaiban. Di tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk akademik itulah, dalam kesendirian yang total, pemikiran Newton mekar dengan intensitas yang sulit dipercaya oleh akal sehat manusia modern. Fokus pertama Newton selama masa karantina ini adalah matematika. Ia merasa bahwa metode matematika yang ada saat itu tidak mampu menjelaskan perubahan yang terjadi secara kontinu di alam semesta, seperti percepatan gerak benda atau kelengkungan kurva. Dalam waktu singkat, ia menciptakan cabang matematika baru,
yang ia sebut metode fluksion, yang kini kita kenal di seluruh dunia sebagai kalkulus, kalkulus diferensial dan integral. Penemuan ini sangat revolusioner karena memberikan alat bagi para ilmuwan untuk menghitung laju perubahan sesaat pada variabel yang terus berubah. Hebatnya, karena sifatnya yang tertutup dan takut akan kritik, Newton tidak langsung mempublikasikan penemuannya ini, sebuah keputusan yang kelak memicu kontroversi hebat di masa depan. Selain matematika, Woolsthorpe juga menjadi saksi eksperimen optika Newton yang legendaris. Di dalam kamarnya yang digelapkan, ia membuat lubang kecil pada tirai jendela untuk membiarkan seberkas cahaya matahari masuk. Ia kemudian melewatkan cahaya putih tersebut ke sebuah prisma kaca. Di dinding seberang cahaya tersebut terurai menjadi spektrum warna pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebelum eksperimen Newton, para ilmuwan percaya bahwa cahaya putih adalah elemen dasar yang murni dan prisma memberikan warna pada cahaya tersebut. Newton membuktikan sebaliknya melalui eksperimen lanjutan. Experimentum Crucis, ia melewatkan kembali salah satu warna spektrum, misalnya warna merah, ke prisma kedua, dan cahaya itu tetap berwarna merah. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa cahaya putih sebenarnya adalah campuran dari berbagai warna spektrum yang memiliki sudut bias berbeda-beda ketika melewati kaca. Di masa karantina ini pula kisah yang paling terkenal dalam sejarah sains terjadi: jatuhnya buah apel. Ketika sedang duduk merenung di kebun ibunya di Woolsthorpe, Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohonnya ke tanah. Peristiwa sederhana ini memicu pertanyaan krusial dalam benaknya. Mengapa apel itu jatuh tegak lurus ke bumi? Mengapa tidak bergerak ke samping atau ke atas? Newton menyadari pasti ada kekuatan menarik yang dimiliki oleh bumi. Ia kemudian melangkah lebih jauh dengan pemikiran yang luar biasa berani. Jika gaya tarik ini bisa menjangkau puncak pohon apel, apakah gaya ini juga bisa menjangkau bulan? Pemikiran inilah yang menjadi benih awal dari teori gravitasi universal yang menyatukan mekanika bumi dengan mekanika langit di bawah satu hukum yang sama. Setelah wabah mereda, Newton kembali ke Cambridge pada tahun 1667 dan terpilih menjadi dosen di Trinity College. 2 tahun kemudian, dalam usia yang masih sangat muda yaitu 26 tahun, Isaac Barrow mengundurkan diri agar Newton dapat menggantikannya sebagai Profesor Matematika Lucasian, Professor of Mathematics, salah satu posisi akademik paling bergengsi di dunia. Pada periode ini, reputasi Newton mulai terdengar di luar Cambridge berkat penemuan teleskop pemantul, teleskop reflektor, buatannya pada tahun 1668. Teleskop ini menggunakan cermin melengkung sebagai pengganti lensa kaca untuk mengumpulkan cahaya. Sebuah inovasi yang berhasil mengatasi masalah abrasi kromatik, warna yang kabur pada tepi lensa yang dialami teleskop bias zaman itu. Penemuan ini membuat Newton diangkat menjadi anggota Royal Society of London pada tahun 1672. Namun, publikasi makalah optikanya di Royal Society mendapat kritik tajam dari Robert Hooke, seorang ilmuwan senior yang sombong dan berpengaruh. Hooke mengklaim bahwa sebagian dari ide Newton dipinjam dari karyanya. Newton, yang memiliki kepribadian sangat sensitif terhadap kritik, merasa terhina dan sangat marah. Konflik dengan Hooke membuat Newton menarik diri dari komunitas ilmiah internasional dan bersumpah tidak akan mempublikasikan karya-karyanya lagi. Ia kembali mengurung diri di laboratorium dan ruang kerjanya di Cambridge selama bertahun-tahun, beralih mempelajari alkimia dan teologi secara rahasia, menjauh dari perdebatan sains arus utama. Kebuntuan ini akhirnya pecah pada bulan Agustus 1684.
ketika seorang astronom muda cerdas bernama Edmond Halley datang berkunjung ke Cambridge. Halley sedang berdiskusi dengan Robert Hooke dan Christopher Warren di London mengenai bentuk orbit planet jika gaya tarik di antara mereka berkurang sesuai dengan kuadrat jaraknya. Hooke mengklaim bisa membuktikannya tetapi tidak pernah menunjukkan buktinya. Halley menanyakan hal itu langsung kepada Newton. Tanpa ragu, Newton menjawab bahwa orbitnya akan berbentuk elips. Ketika Halley yang terkejut bertanya bagaimana ia mengetahuinya, Newton menjawab dengan santai, "Saya telah menghitungnya." Namun, ketika mencari kertas kerja perhitungannya di antara tumpukan dokumennya yang berantakan, Newton tidak dapat menemukannya. Ia berjanji kepada Halley untuk menghitungnya kembali dan mengirimkan hasilnya. Pertemuan dengan Halley menyalakan kembali api kejeniusan Newton yang sempat padam akibat depresi dan kemarahan. Selama 18 bulan berikutnya, Newton bekerja dalam kondisi kesurupan intelektual yang luar biasa. Ia sering lupa makan, jarang tidur, dan menghabiskan hari-harinya dengan menulis dan menghitung tanpa henti. Hasil dari kerja keras yang melebihi batas kemampuan manusia normal ini adalah sebuah mahakarya. Setebal 3 volume yang ditulis dalam bahasa Latin, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, prinsip matematika dari filsafat alam, yang diterbitkan pada tahun 1687 atas biaya pribadi Edmond Halley karena Royal Society sedang kehabisan dana. Principia Mathematica diakui sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Di dalam buku ini, Newton merumuskan 3 hukum gerak yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum pertama, hukum inersia, menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Hukum kedua menyatakan bahwa perubahan gerak, percepatan, sebanding dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda, FMA. Hukum ketiga menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Lebih jauh lagi, Newton merumuskan hukum gravitasi universal yang menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta menarik partikel lain dengan gaya yang sebanding dengan hasil kali massa mereka dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat-pusat mereka. Dengan hukum-hukum ini, Newton berhasil menjelaskan berbagai fenomena alam yang sebelumnya dianggap misterius, mulai dari pasang surut air laut, lintasan komet, hingga pergerakan planet. Planet mengelilingi matahari secara matematis dan presisi. Penerbitan Principia mengubah status Isaac Newton dari seorang profesor Cambridge yang eksentrik menjadi seorang pahlawan nasional intelektual Inggris yang legendaris. Namun, ketegangan mental yang luar biasa selama menulis buku tersebut, ditambah dengan kematian ibunya dan perselisihan yang terus-menerus dengan para ilmuwan lain, berkontribusi pada keruntuhan mental, nervous breakdown, yang dialami Newton pada tahun 1693. Ia mengalami insomnia parah, paranoia akut, dan sempat mengirimkan surat-surat aneh yang penuh tuduhan tak berdasar kepada para sahabatnya seperti John Locke dan Samuel Pepys. Setelah beberapa bulan yang kelam, Newton perlahan pulih. Namun minatnya terhadap penelitian sains murni di Cambridge telah jauh berkurang. Ia mulai mencari tantangan baru di luar dunia akademik. Pada tahun 1696, dengan bantuan sahabat dan mantan muridnya, Charles Montagu yang menjabat sebagai kanselir keuangan, Newton diangkat menjadi pengawas percetakan uang logam kerajaan, Warden of the Mint, di London, dan beberapa tahun kemudian dipromosikan menjadi Master of the Mint. Banyak orang mengira posisi ini hanyalah sebuah jabatan seremonial yang nyaman bagi ilmuwan tua untuk menikmati masa pensiunnya. Namun, mereka salah besar.
Newton menganggap tugas barunya ini dengan sangat serius. Ia memimpin reformasi besar-besaran terhadap mata uang Inggris, Great Rechoinage, melacak para pemalsu uang dengan kegigihan seorang detektif, menyamar di kedai-kedai minuman kumuh untuk mengumpulkan informasi dan secara pribadi menginterogasi para penjahat. Ia berhasil mengirim puluhan pemalsu uang, termasuk gembong kriminal terkenal, William Chaloner, ke tiang gantungan di Tyburn. Pada tahun 1703, setelah kematian musuh bebuyutannya Robert Hooke, Newton terpilih sebagai presiden Royal Society, sebuah posisi yang ia pegang hingga akhir hayatnya. Di bawah kepemimpinannya, Royal Society dikelola dengan tangan besi. Pada tahun 1705, Ratu Anne menganugerahi Newton gelar bangsawan dalam sebuah upacara resmi di Trinity College, menjadikannya ilmuwan pertama dalam sejarah yang mendapatkan gelar Sir atas kontribusi ilmiahnya. Di masa tua ini, Newton juga terlibat dalam sengketa kekayaan intelektual yang sangat sengit dan pahit dengan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm Leibniz, mengenai siapa yang pertama kali menemukan kalkulus. Meskipun Newton menemukan kalkulus lebih awal di Woolsthorpe, Leibniz mempublikasikannya lebih dulu dengan notasi yang lebih baik. Newton menggunakan pengaruh besarnya sebagai Presiden Royal Society untuk secara rahasia menulis laporan yang memenangkan dirinya sendiri dan menuduh Leibniz sebagai plagiat. Sebuah konflik yang meninggalkan noda hitam pada akhir karir kedua pemikir besar tersebut. Di balik kehidupan publiknya yang penuh kekuasaan dan kehormatan di London, Newton tetap menjadi sosok yang kompleks dan misterius. Setelah kematiannya, ditemukan bahwa ia meninggalkan jutaan kata dalam bentuk manuskrip pribadi yang tidak pernah dipublikasikan semasa hidupnya. Kejutan besar muncul ketika manuskrip tersebut diperiksa. Newton ternyata menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari teologi heretik. Ia menolak doktrin Trinitas, menafsirkan nubuat-nubuat dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, serta melakukan eksperimen alkimia rahasia untuk menemukan batu filsuf, Philosopher's Stone, daripada mempelajari fisika atau matematika. Bagi Newton, sains, alkimia, dan teologi adalah bagian dari satu pencarian tunggal yang utuh untuk memahami pikiran Tuhan dan kode rahasia yang tertanam di alam semesta. Sir Isaac Newton mengembuskan napas terakhirnya dalam tidurnya pada tanggal 20 Maret 1727, kalender Julian, atau 31 Maret 1727 kalender Gregorian, dalam usia 84 tahun di London. Ia dimakamkan dengan upacara kenegaraan yang megah di Westminster Abbey, sebuah kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada para raja dan bangsawan tinggi. Peti matinya digotong oleh para bangsawan dan menteri kerajaan, sebuah pemandangan yang membuat Voltaire, filsuf Prancis yang hadir saat itu, kagum dan berujar bahwa Inggris menghormati seorang ilmuwan layaknya seorang raja yang telah berbuat baik kepada rakyatnya. Di akhir hidupnya, dengan segala pencapaiannya yang monumental, Newton tetap menunjukkan kerendahan hati yang mendalam mengenai batas pengetahuan manusia. Ia pernah menulis, "Saya tidak tahu bagaimana saya tampak bagi dunia, tetapi bagi diri saya sendiri, saya tampaknya hanya seperti seorang anak laki-laki yang bermain di pantai dan mengalihkan perhatian. Saya sekarang dan kemudian menemukan kerikil yang lebih halus atau kulit kerang yang lebih indah dari biasanya. Sementara samudra besar kebenaran terbentang di hadapan saya sama sekali belum ditemukan." Warisan pemikiran Newton tetap menjadi fondasi utama sains modern yang menerangi jalan umat manusia menuju pemahaman alam semesta.